Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah kokurikuler, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengkonfirmasi ya terkait dengan tugas ya untuk membuat mini proyek ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah latihan ya, bagaimana kita membuat ataupun mencari suatu masalah ya. Nah, jadi dari latihan itu kalian sudah mencoba membuat ya, dan bagaimana caranya untuk bisa memberikan solusi ya, tawaran solusi terhadap suatu permasalahan tersebut ya. Jadi kedepannya nanti tugasnya itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian itu akan mengidentifikasi dari masalah yang ada di sekitar lingkungan kalian ya, ataupun yang akan dijadikan sebagai ya tempat untuk mini proyek ya, untuk bisa memberikan semacam eh, apa pengabdian ya kepada masyarakat begitu ya. Bagaimana eh, ilmu yang kalian dapat di kampus itu bisa diaplikasikan ya, ataupun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini untuk bisa membuktikan eh, kalian itu betul-betul mempraktekkan ya ataupun mengaplikasikan di masyarakat itu ya dibuktikan ya dengan adanya dokumentasi ya. Dokumentasi itu berupa foto ya ataupun video ya. Nah, dan itu nanti akan menjadi tugas akhir buat kalian. Tapi sebelum kalian menentukan mini proyek tersebut ya, kalian itu harus memastikan ya bagaimana eh, solusi yang ditawarkan itu kira-kira sesuai atau tidak ya. Jangan sampai ketika kalian memberikan semacam tawaran ya ataupun mencari identifikasi masalah itu tidak mampu ya, tidak mampu untuk bisa menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, makanya pada kesempatan hari ini ya, saya akan memberikan gambaran ya bagaimana metodenya ya, supaya pada saat mengidentifikasi masalah itu kalian itu bisa memberikan solusi itu sesuai ya ataupun mampu untuk bisa dikerjakan ya. Jangan sampai apa yang kalian tawarkan ya itu tidak mampu kalian laksanakan ya. Jadi sarapkan untuk di pertemuan depan ya, kalian itu mungkin bukan pertemuan depan ya, tapi mungkin semacam begini saja karena ini banyak. Kalian nanti membuat semacam video ya, mempresentasikan dari apa yang sudah kalian dapatkan ya dari masalah tersebut. Nah, jadi bisa saja apa yang sudah kalian buat kemarin ya sebagai latihan itu kalian jadikan sebagai mini proyek ya. Nah, jadi yang perlu kalian harus buat ya untuk berikutnya ini adalah membuat PowerPoint ya. Nah, jadi nanti di pertemuan beberapa pekan kemudian ya, jadi nanti akan kalian presentasikan ya. Nah, tapi bisa jadi tidak semuanya ya. Nah, nanti kalian upload di YouTube ya, kemudian linknya kirimkan di Classroom. Nah, dan bisa saja dari beberapa orang yang sudah mengupload itu akan saya tampilkan ya, kemudian akan saya komentari. Nah, sehingga ketika kalian memberikan
solusi terhadap suatu permasalahan itu bisa logis begitu ya. Nah, makanya karena ini tidak semuanya hadir ya, maka untuk penugasannya nanti ya bisa di classroom ya. Nah, jadi untuk tahap berikutnya kalian itu tugasnya adalah membuat presentasi ya. Kenapa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, yang di pertemuan yang lalu kan sudah latihan ya. Nah, dan latihan itu sudah dikirimkan dan itu sebenarnya sebagai gambaran awal ya bagaimana kalian itu mengidentifikasi suatu masalah ya. Nah, dan untuk yang berikutnya ini kalian itu membuat PowerPoint ya dari identifikasi masalah itu ya. Kemudian ketika sudah membuat ya identifikasi masalah, kemudian bagaimana solusinya ya, sama seperti yang latihan yang pekan sebelumnya ya. Nah, jadi tapi dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, dan setelah itu kalian presentasikan ya dari PowerPoint itu, kemudian bagaimana masalahnya, identifikasi masalahnya ya, kemudian bagaimana solusi yang akan ditawarkan. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti sekitar 2 pekan ya. Nah, jadi saya kasih waktu ya sekitar 1 atau 2 pekan ini ya, kalian membuat presentase dan mempresentasikan ya. Nah, jadi nanti dikirim dalam bentuk link ya, video berupa link YouTube ya. Nah, sehingga nanti ketika pertemuan berikutnya ya bisa jadi nanti akan ada yang saya komentari ya ataupun perlu direvisi ya dari masing-masing video yang sudah dibuatkan YouTube tersebut ya. Nah, kemudian ketika sudah sesuai maka itulah yang akan dilakukan untuk mini proyeknya. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya. Kalau masih ada yang belum sesuai, nah bisa jadi nanti kalian itu akan dibuatkan semacam program sendiri ya. Ataupun di sesi terakhir nanti akan ada disuruh untuk membuat laporan ya. Nah, makanya saya harapkan ketika ada diberikan penugasan itu dikerja dengan baik ya dan ikuti semua petunjuk yang sudah diberikan ya. Karena ini menjadi salah satu syarat juga sebenarnya ya. Ketika kalian akan seminar ya ataupun sebelum ujian itu harus selesai untuk mata kuliah ini ya. Walaupun 1 SKS tapi ini akan menentukan ya bagaimana kalian itu bisa menjadi sarjana pertanian. Selain itu saya ingatkan juga ya untuk mempersiapkan ya terkait dengan sertifikat, kemudian apalagi SK ya, SK terkait dengan kegiatan apakah kegiatan di kampus ya ataupun kegiatan ekstra yang lain ya, yang dimana di situ kalian itu bisa terlibat ya, baik itu sebagai panitia ya atau mungkin sebagai mungkin ketua ataupun pengurus ya dalam suatu organisasi ya. Nah, sehingga itu akan menjadi poin tersendiri juga ya, menjadi penilaian. Jadi harus dikumpul ya dan nanti akan dikirimkan di classroom. Jadi mulai sekarang silakan disiapkan ya dan nanti akan ada di link classroom ya untuk kapan mengirimkan terkait dengan
sertifikat ataupun SK yang kalian punya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan penugasan yang kalian harus buat ya ataupun kerjakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana? Sudah jelas tugasnya? Saya Pak, sedikit. Oke, silakan. Dinyalakan videonya. Ya, jadi banyak terima kasih atas kesempatan ini Pak. Jadi yang saya mau tanyakan mengenai pada saat presentasi, apakah ditampilkan dokumentasi atau tidak Pak? Maksudnya dokumentasi terkait apanya? Terkait apa? Ini yang diteliti di kampung yang bikin kemarin proyek. Identifikasi masalahnya. Iya Pak. Ya, itu yang lebih bagus itu ada ya. Nah, jadi ketika kita melihat suatu masalah ya, nah, jadi itu harus memang betul-betul yang real ya. Nah, jangan sampai kita hanya mengarang cerita ya. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi masalah itu berdasarkan dari kejadian yang memang betul-betul ada begitu ya. Dan ini tidak harus di kampungnya sebenarnya ya. Tapi bisa di sekitar mungkin kalau kos atau di mana yang kita dapatkan suatu masalah itu dan itu perlu diberikan solusi dari permasalahan itu ya. Yang saya arahkan untuk di kampungnya itu sebenarnya supaya ada semacam apa ya manfaat yang bisa kita berikan kepada kampung kita. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi terkait dengan dokumentasi ya ataupun foto bahwa ini betul-betul suatu masalah ya. Kalaupun kita PKL ya, kemudian kan ada orang yang di kampung kita ya. Nah, itu bisa minta tolong untuk memotret dari suatu permasalahan itu ya. Nah, sehingga dari masalah itu ya bukti ini betul-betul real ya suatu masalah yang perlu harus diselesaikan ya. Nah, maka itu akan ditampilkan pada saat mempresentasikan ya. Jadi artinya kalian ini belajar untuk bisa menjadi orang yang memberikan manfaat kepada masyarakat begitu ya. Ya, jadi sebelum kalian itu terjun ke masyarakat ya. Nah, jadi kalian itu bisa menjadi ya agen of change kalau biasanya yang begitu seperti itu ya. Nah, tapi bukannya seperti itu saja, artinya hanya jargon saja ya, tapi kalian itu bisa bermanfaat kepada masyarakat begitu. Nah, jadi intinya ya harus betul-betul yang real ya terkait dengan apa masalah yang akan kalian selesaikan begitu. Bagaimana tadi siapa? Darmansa? Saya Pak. Bagaimana sudah jelas? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke, jadi saya harapkan jangan apa namanya mengarang cerita ya. Nah, jangan sampai nanti membuat semacam suatu masalah ya. Nah, tapi ternyata tidak ada ya. Nah, kalau begitu kan bisa saja nanti menyebarkan hoax ya. Nah, itu berbahaya juga ya. Nah, tapi kalau ada bukti nyata ya dan itu ada ya itu yang memang perlu harus diselesaikan suatu masalah itu ya. Contohnya terkait dengan masalah sampah ya. Nah, jadi kita potret di situ ya. Bagaimana ada foto ya terkait dengan gundukan sampah yang terdapat di suatu daerah atau mungkin di kampungnya ya. Nah, itu butuh suatu solusi penyelesaian masalah ya.
Nah, jadi bisa ditampilkan ya. Dan kalau nanti solusinya yang ditawarkan modelnya seperti apa ya, rancangannya seperti apa, ya itu bisa dicantumkan ya. Dan itu bisa dipaparkan pada saat presentasi itu ya. Oke, masih ada lagi? Sudah jelas semuanya? Bagaimana Sahrul? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Untuk Kathy kelas A, Iya, Pak. sudah jelas? Iya, Pak. Kelas B siapa Kathy-nya? Saya, Pak. Bagaimana? Sudah jelas? Iya, Pak. Nah, coba kalau sudah jelas bisa diulangi apa yang akan dilakukan? Tabe, Pak. Ya, oke. Silakan Kamelia. Baik. Jadi yang saya tangkap itu, Pak, pertama kali kita membuat mini proyek. Di mana mini proyek itu di situ kita mencari apakah di kampung kita atau di tempat PKL misalnya kita mencari sebuah permasalahan di mana kita membuat sebuah PPT. Di dalam PPT tersebut kita menjelaskan permasalahannya dan menyertai dengan solusi serta gambar-gambarnya, Kak. Pak. Bukan mengambil permasalahan yang bukan benar-benar terjadi, tetapi kita mengambil permasalahan yang benar-benar terjadi atau yang terjadi di kampung halaman atau di tempat PKL atau di tempat yang kita lihat ada permasalahan tersebut. Seperti itu, Pak. Dan kemudian dipresentasikan dalam bentuk video dan dikirim di YouTube. Dan untuk link YouTube-nya kita masukkan ke Classroom. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi semuanya untuk tahapan bagaimana cara mengidentifikasi masalah, itu kan sudah saya jelaskan ya. Tahapan-tahapannya itu seperti itu ya, supaya terarah ya. Nah, jadi kalian kalau mencari suatu identifikasi masalah ya sesuai dengan metode yang saya jelaskan di beberapa pekan yang lalu ya. Nah, itu bisa ya, bisa kalian apa? Ya, bisa kalian ikuti lah ya. Nah, soalnya itu akan terarah ya sehingga apa yang kalian cari itu akan sesuai begitu ya. Oke, mungkin itu yang apa namanya yang akan kalian lakukan ya. Maksudnya tidak terlalu rumit ya. Saya rasa tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Sudah jelas semua ya. Nah, untuk materi terkait dengan perkuliahan ya dan petunjuk-petunjuk untuk penyelesaian tugasnya nanti akan saya kirimkan di classroom masing-masing ya. Untuk waktunya ini bisa 1 pekan. Tabe, Pak. Ya, kenapa? Kalau kami, kalau bisa Pak, minta 2 pekan karena kebetulan di sini di 4S kegiatannya lumayan full, Pak. Oke, berarti 2 pekan ya. Ya, Nah, Pak, baik. mohon maaf Oke, 2 pekan. Tapi untuk setiap pekan, tolong Kathy-nya nanti ingatkan ya, supaya mengabsen ya. Jadi di Siakat itu akan saya buka ya tiap pekan supaya bisa terisi juga ya. Sehingga kalian itu dianggap juga sudah hadir untuk itu ya. Dan ini berkaitan dengan secara administratif ya, karena di Siakat itu juga harus diisi ya, tidak boleh kosong. Dan untuk kehadiran, bukti kehadiran kalian ya, itu nanti tugas yang akan kalian kirimkan ya. Walaupun kalian mengisi absen di Siakat ya, tapi kalau tidak
mengirimkan tugasnya ya, nah, itu bisa saja dianggap tidak hadir ya. Nah, dan saya lihat ya dari beberapa yang sudah join di Classroom ya, masih banyak yang belum mengirimkan tugasnya ya. Nah, jadi nanti ketika di sesi akhir ya, kemudian tidak ada penugasannya itu terkirim ya, nah, bisa saja tidak ada nilainya ya. Jadi apa yang akan dinilai kalau tidak ada tugas yang dikirimkan? Nah, makanya ketika ada tugas ya di Classroom, ikuti petunjuknya, perhatikan petunjuknya dan baca dengan baik ya. Kalau ada materi yang terkait dengan beberapa inspirasi terkait dengan apa yang akan kalian lakukan, silakan dibaca ya. Kalau mungkin ada yang mau diikuti terkait dengan cara-cara seperti itu, bisa saja ya. Nah, tapi harus sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, itu saja mungkin harus yang bisa saya jelaskan ya. Dan nanti untuk penugasannya silakan dibaca baik-baik di Classroom ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Silakan setiap kelas untuk mengabsen ya untuk pertemuan kedua ya. Tolong diingatkan hari Senin nanti ya untuk membuka absen supaya kalian itu mengisi lagi ya untuk pertemuan yang ketiga. Baik, demikian pertemuan hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.